Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinan dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini seperti kalian lihat di sini gitu ya, Paloma scam, wakakaka gitu ya. Dan gue dapat info ini juga karena beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya yang waktu itu pernah gue bahas juga tentang aplikasi ataupun investasi Paloma ini ya guys. Jadi sebenarnya udah dari beberapa jam yang lalu, mungkin tepatnya kemarin kali ya, udah pada mulai member-membernya ini teriak scam gitu ya. Yap, seperti di sini untuk beberapa komentarnya ya. Itu fotokopian abal-abal, sekarang scam tuh 14 jam yang lalu. Ini 2 hari yang lalu bahkan sudah scam Paloma. Ini mah Ponzi 5 hari yang lalu ya. Terus di sini juga ada cerita nih. Halo, aku mau cerita dikit tentang aplikasi ini. Hai, jadi aku ikutan APK ini semua keluarga aku. Sekitar 4 orang terdiri dari aku, ayah, mama, dan adikku. Awal mula ikut di bulan Februari diajak oleh rekan kerja ayah. Awal-awal alhamdulillah lancar dan sesuai prosedur yang dijanjikan. Tapi setelah 11 April 2025, prosedur penarikan diubah, harus beli PAC koin gitulah pokoknya. Dan koinnya tuh harus beli minimal $200. Waduh. Mungkin sekitar 3 jutaan kali ya itu ya kalau konversi sekarang ya. Kurang lebih 3 juta sekian gitu ya, kan harga dolar 16.000 sekian juga ya. Logikanya gini aja ya, masa kita mau penarikan harus beli koin dulu setara 3 jutaan lah. Yang ada rugi bukan untung. Dan yang herannya lagi, sampai sekarang gak bisa penarikan uang. Berbagai alasan terus dilontarkan oleh prof abal-abalnya itu. Lalu oleh admin-adminnya itu. Bahkan para anggota sudah banyak yang kecewa. Rasa sedih, marah, kecewa sama orang tua alias bokap bisa-bisanya top up sampai puluhan juta. Wow. Tapi hasilnya di luar ekspektasi. Please, buat kalian jangan ikutan investasi bodong gini. Aku dan keluargaku sudah korban dan beberapa ribuan orang pun sudah kena. Be smart guys. By the way, please ada saran atau ada yang ngalamin ini juga boleh share tentang aplikasi Paloma ini. Tuh ya. Terus ini 3 minggu yang lalu BPI itu karena gue mempermasalahkan dia kan katanya jalan modus penipuan itu tuh di bidang cryptocurrency gitu ya. Kenapa pakai sertifikat BVI ini doang gitu yang ditunjukin gitu ya. Nah, itu ya. No, cek lagi BVI itu apa. BVI itu punya perjanjian tentang penerbitan lisensi ya. Ya, menurut gue ya mau punya lisensi apapun ya, kalian bergerak di kripto, negara mana dulu guys gitu ya. Ada kantor cabang di Hong Kong non. Bodoh amat mau cabang di Hong Kong deh, di Cina kek, mau di mana kek ya. Terserah gitu. Tapi yang masalahnya legalitasnya. Terus kalau cari di Google aja kagak ketemu nih ya foto-foto palsu seperti ini ya. Di Eropa cabang usahanya banyak ya. Paloma itu gak di Indonesia non. Cek lagi lebih lengkap usaha Paloma. Banyak gak cuma arbitrase katanya. Lah katanya ini ya, itu gak di Indonesia. Tapi para pemainnya orang Indonesia. Ngapain gitu. Kan lucu ya. Di negara asalnya dia tidak terkenal, tapi dipakai di negara kita gitu. Kan aneh ya. Dan ini juga komen-komen awal ya. Gitu ya. Sekarang ya udah biasa sebenarnya money game skema Ponzi pasti ujungnya adalah ya begini. Drama-drama, penarikan mulai susah, dan ujung-ujungnya kabur juga. Terus kita balik lagi ke Facebook ya guys. Kita lihat ya komentar orang-orang. Karena jujur ya, gue tidak terlalu melihat drama yang muncul itu seperti apa dari Paloma ini. Tapi ujung-ujungnya pasti biasanya
dramanya itu ya disuruh top up lagi member, atau ada bonus-bonus yang nggak jauh-jauh dari top up. Oke. Terus gini ya, kita lihat ya. Kenapa Paloma scam? Ada yang bisa menjelaskan? Bukan scam, tapi usahanya rungkat, beda tipis. Kalau scam cenderung menipu. Nah, ini orang-orang ul gitu ya. Kocak gitu ya. Usahanya rungkat. Percaya aja lagi. Money game skema Ponzi rungkat. Kalau rungkat itu masih ada tanggung jawabnya gitu ya. Bukan kabur aja begitu ya. Jadi jelas ini ya kocak ya. Scam itu kan Ponzi, wajar umur. Nah nih ya. Ada tindakan yang diambil untuk mempertanggungjawabkan kejadian ini belum ada. Tiba-tiba menghilang. Scam karena ada Ponzi alias investasi bodong. Tahu kan bodong, scammer atau tipu-tipu yang ikutan di akhir tergiur nafsu nambah depo terus, yaitu yang bakalan rungkat. Makanya kalau main ginian mah tarik saldo aja, kalau udah bisa ditarik mah investasi cukup satu aja wakakaka. Oh pantesan yang di grup WA pada dikeluarin, yang narik pun gak bisa. Malingnya udah kabur, penipuan sudah kabur. Gitu ya. Komentar orang-orang nih. Ini masih ada nih guys. Masih ada guys nih. Dari apa ya? Facebooknya Paloma nih masih ada. Ini bahkan di 19 April mereka masih memposting. Nah ini ya, yang cukup eksis gitu ya di ini ya. Di mungkin ini grupnya Paloma Asia Pacific Limited, bahkan sudah ada 1000 pengikut. Nah kalau kita lihat gitu ya. Nah nih, momentum Anda membangun masa depan keuangan yang mandiri dan kuat bersama PAC. Ini sering nih kayak begini-begini ya guys. Ya, ada 250 juta uang palsu. Ya coba kalian minta pertanggungjawabannya deh. Dari mana uang? Ya. Oke, scam Paloma. Nah, dia posting sendiri, dia komen sendiri gitu ya. Kocak gitu. Ini juga jadi cukup banyak nih. Pertemuan ke masa yang akan datang ya, sangat penting sekali. PAC lahir dari mimpi kolektif Paloma Asia Pacific Limited, bukan sekedar proyek, tapi fondasi dari semangat kolaborasi. Setiap berat banget guys kata-katanya guys, asli kata-kata ngawang-ngawang semua ya. Dan kalau gue saran buat kalian yang sudah ketipu dengan aplikasi ataupun investasi Paloma Asia Pacific ini gitu ya, kalian bisa segera laporkan orang-orang yang mengundang kalian, terutama yang ya ada di sini nih di video ini nih gitu ya. Minta pertanggungjawabannya, apalagi dia ini sudah ikut serta mempublikasikan aplikasi investasi bodong, money game skema Ponzi ya. Jadi menurut gua kalian berhak untuk mendapatkan tanggung jawab ya. Walaupun mungkin biasanya gitu ya, uang yang kembali itu tidak 100% gitu ya guys. Itu bakal sulit. Nah tapi menurut gua kalian bisa berkumpul gitu ya, bikin paguyuban atau grup sesama korban gitu ya, dan bisa melaporkan bersama-sama orang-orang yang muncul ini gitu ya, atau juga bisa melaporkan ke pihak kepolisian gitu ya. Sekali lagi gue cuma bisa menyarankan kalian wajib berhati-hati dalam berinvestasi tentunya gitu ya, dengan iming-iming keuntungan besar, keuntungan yang mudah gitu ya. Jangan kemakan itu semua ya guys. Tahu masih banyak aplikasi investasi yang legal resmi gitu ya, diawasi oleh kementerian ataupun badan terkait gitu ya. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.